Film diawali dengan diperlihatkan keadaan dunia puluhan ribu di masa depan. Di masa depan, manusia tidak hanya tinggal di bumi, melainkan juga tinggal di berbagai planet. Salah satu planet yang menjadi latar dari film ini yaitu planet Arrakis. Arrakis dikenal sebagai salah satu planet paling berbahaya karena hanya dipenuhi oleh dataran gurun pasir. Namun siapa sangka planet berbahaya ini justru menyimpan harta karun berharga berupa rempah-rempah yang bisa memperpanjang hidup manusia sekaligus memberikan kekuatan yang luar biasa. Selama puluhan tahun, klan Harkonnen menguasai produksi rempah-rempah di Arrakis dan meraup kekayaan yang berlimpah. Hal itu tentu membuat penduduk asli Arrakis yang dikenal dengan nama Fremen tidak senang dengan kehadiran Harkonnen yang hanya bisa merusak planet mereka. Oleh sebab itulah, Fremen biasanya selalu gencar melakukan serangan setiap Harkonnen memanen rempah-rempah di planet tersebut. Alhasil, Emperor pun mengeluarkan dekret imperial yang membuat para Harkonnen harus pergi dari planet Arrakis. Scene lalu beralih memperlihatkan House of Atreides di planet Caladan. Paul Atreides, pewaris tahta House of Atreides, selalu mendapatkan mimpi tentang masa depannya yang berkaitan dengan Arrakis. Entah mengapa, ia selalu melihat seorang wanita Fremen di dalam mimpinya. Paul merupakan putra dari pemimpin House of Atreides yang bernama Duke Leto Atreides, dan ibunya merupakan mantan anggota dari sekte kuno Bene Gesserit bernama Lady Jessica. Dengan garis keturunan yang begitu kuat, tak heran Paul tumbuh dengan berbagai keahlian yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Pada suatu hari, House of Atreides mendapatkan dekret dari Emperor untuk menggantikan Harkonnen sebagai penjaga rempah-rempah di Arrakis. Perintah itu pun langsung disetujui oleh Duke selaku pemimpin dari House of Atreides. Setelah pertemuan itu, Paul pun pergi menemui seorang ahli pedang sekaligus mentornya yang bernama Duncan. Saat itu, Paul menceritakan, dalam mimpinya ia melihat Duncan tewas saat bertugas di Arrakis. Hal itu pun membuatnya khawatir dan meminta mentornya itu untuk selalu berhati-hati. Namun, Duncan mencoba menenangkan Paul dan memastikan bahwa ia tidak akan tewas dengan mudah. Setelah itu, Paul pun pergi menemui ayahnya. Di sana, mereka berbincang-bincang tentang tugas baru yang akan diemban oleh klan House of Atreides. Di sana, ayahnya pun menjelaskan bahwa Emperor telah bekerja sama dengan Harkonnen untuk melemahkan Atreides. Emperor sengaja menyerahkan tugas ini pada klan mereka untuk memicu peperangan antara Harkonnen dan House of Atreides. Mengingat sejak dahulu kedua klan ini memang tidak memiliki hubungan yang baik. Oleh sebab itulah, Duke berencana untuk beraliansi dengan Fremen agar bisa melawan Harkonnen. Pada malam harinya, Paul diajak oleh ibunya untuk menemui seorang guru Bene Gesserit bernama Gaius Helen Mohiam. Setelah itu, Gaius pun meminta Paul untuk memasukkan tangannya ke dalam sebuah kotak misterius. Di dalam kotak itu, Paul akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun ia tidak boleh mengeluarkan tangannya, karena jika itu terjadi, maka Gaius akan menusuk lehernya dengan jarum beracun. Setelah berhasil menahan rasa sakit, Paul pun berhasil menyelesaikan misi tersebut. Setelah itu, Gaius pun berbicara dengan Lady Jessica. Gaius pun mengatakan bahwa Lady Jessica terlalu percaya diri karena berpikir bahwa Paul adalah Kwisatz Haderach atau The One. Keesokan harinya, rombongan House of Atreides pun sampai di Arrakis. Mereka disambut oleh penduduk lokal dengan teriakan lisan al-Gaib sebagai panggilan untuk Paul. Planet Arrakis terlihat sangat tandus dan panas dengan hamparan gurun pasir yang terbentang luas. Sesampai di kota, Lady Jessica pun mendapatkan sebuah hadiah dari klan Fremen berupa crysknife. Ia menganggap bahwa Lady Jessica dan Paul adalah lisan al-Gaib yang akan membantu klan Fremen. Scene lalu beralih memperlihatkan planet Giedi Prime, tempat tinggal House of Harkonnen. Saat itu terlihat Gaius bersama Glosura Ban dan pemimpin Harkonnen bernama Lord Baron. Gaius menyampaikan bahwa Emperor ingin memperkuat klan Harkonnen dengan pasukan Sardaukar untuk menghabisi klan Atreides. Namun Gaius mengingatkan bahwa mereka tidak boleh membunuh Lady Jessica dan Paul karena mereka masih berada di bawah perlindungan Bene Gesserit. Begitu Gaius pergi dari tempat itu, Lord Baron ternyata memiliki rencana lain.
Ia memang tidak akan membunuh Lady Jessica dan Paul secara langsung, namun ia berencana untuk membuang mereka berdua di tengah tandusnya gurun agar mereka bisa mati dengan sendirinya. Keesokan harinya, Duke membawa beberapa orang beserta Paul untuk pergi menemui Dr. Liat Kynes, seorang ahli ekologi sekaligus penjaga perdamaian terkemuka di Arrakis. Setelah itu, Dr. Kynes pun mengajak mereka untuk pergi berkeliling di atas gurun pasir. Mereka berniat untuk melihat sebuah mesin yang digunakan untuk memanen rempah-rempah. Dari arah kejauhan, mereka pun melihat sebuah cacing raksasa bergerak ke arah mesin tersebut. Mereka pun berusaha mengevakuasi mesin itu menggunakan pesawat. Namun karena ada masalah pada pesawatnya, beberapa dari mereka pun terpaksa turun untuk memperbaikinya. Sayangnya mereka terlambat karena cacing itu sudah sangat dekat. Alhasil mereka pun menyaksikan bagaimana cacing raksasa itu melahap mesin pemanen rempah-rempah hingga tak tersisa sedikit pun. Konon katanya cacing raksasa itu sudah berada di dalam gurun pasir Akaris untuk waktu yang cukup lama. Sebuah bunyi atau getaran tertentu dari atas akan membuatnya muncul dan melahap apapun dengan mudah. Oleh sebab itulah, klan Fremen mempelajari sebuah gerakan berjalan di atas gurun yang dinilai aman agar mereka tidak membangunkan cacing tersebut. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan bahwa Emperor sudah menyiapkan pasukan imperial di planet Salusa Secundus. Emperor sengaja menyiapkan mereka untuk segera melakukan serangan pada House of Atreides. Pada malam harinya, serangan dari Harkonnen dan Emperor pun tiba. Duke yang merasa curiga, nekat keluar dari kamarnya untuk melihat keadaan. Tak lama kemudian, ia pun mendapatkan serangan dari arah belakang. Pancaran laser pelindungnya bahkan tak mampu menahan panah tersebut. Panah itu pun menusuknya dan membuatnya lumpuh. Tak lama kemudian, seorang dokter Atreides pun mendekatinya. Tak disangka, Dr. Yue ternyata telah berkhianat pada Atreides agar ia bisa menyelamatkan istrinya yang ditangkap oleh Lord Baron. Karena hal itu, Dr. Yue pun meminta maaf kepada Duke. Ia kemudian mengambil cincinnya dan berjanji akan menyerahkan cincin itu pada Paul. Setelah itu, Dr. Yue pun memberikan sebuah gigi palsu yang apabila digigit, maka akan langsung mengeluarkan gas beracun. Nah, gas itu bisa digunakan oleh Duke untuk membunuh Lord Baron. Malam itu, seluruh pasukan Sardaukar dan Harkonnen membunuh semua orang yang berada di pihak House of Atreides. Para pasukan Atreides yang tidak menduga peperangan itu pun tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah menerima kekalahan. Di waktu yang sama, Paul dan Lady Jessica berhasil ditangkap dan akan dikirim ke tengah gurun sesuai dengan perintah Lord Baron. Di tengah perjalanan, Paul dan ibunya menggunakan The Voice untuk menghipnotis para penjaga agar mau membebaskan mereka. Jadi anggota Bene Gesserit memiliki kekuatan The Voice yang bisa menghipnotis siapapun untuk mengikuti perintah mereka. Dengan kekuatan itulah, Paul dan ibunya pun berhasil lolos dan diturunkan di tepi gurun pasir. Dari kejauhan, mereka pun melihat kehancuran Atreides yang dibantai habis oleh pasukan Harkonnen. Di waktu yang sama, Lord Baron pun membawa Duke Leto Atreides yang sudah lumpuh ke hadapannya. Dengan berbangga hati, ia pun mengatakan bahwa Atreides sudah hancur dan garis keturunan Atreides sudah punah. Sesuai rencananya, Duke pun menggigit gigi palsunya dan meniupkan gas beracun itu pada Lord Baron dan semua pasukannya yang berada di dalam ruangan tersebut. Keesokan harinya, Paul dan ibunya pun bertemu dengan Duncan yang ternyata berhasil selamat. Duncan kemudian membawa mereka untuk berlindung di pos pengujian ekologi. Di sana, Paul meminta bantuan Dr. Liat Kynes untuk bersaksi kepada seluruh klan bahwa Emperor telah bekerja sama dengan Harkonnen untuk menghancurkan Atreides. Jika klan-klan besar mengetahui hal itu, maka mereka pasti akan berperang melawan Emperor. Tak disangka di luar pos, pasukan Sardaukar ternyata telah mengetahui keberadaan mereka dan berniat menyerang mereka semua. Seperti apa yang ada di dalam mimpi Paul sebelumnya, dalam penyerangan itu Duncan pun tewas karena berusaha menyelamatkan Dr. Kynes, Paul, dan ibunya. Melihat kekacauan itu, Paul dan yang lainnya pun segera kabur menyelamatkan diri.
Paul dan ibunya diminta untuk pergi ke selatan dan menemukan klan Fremen, sementara Dr. Kaynes akan pergi ke pos berikutnya untuk melaporkan serangan itu pada Lance Reed. Singkat cerita, Paul dan ibunya pun berhasil menyelamatkan diri. Namun sayangnya Dr. Kaynes tewas setelah ia memanggil cacing raksasa untuk memapan semua Sardaukar yang sangat kejam. Di sisi lain, Rabban terlihat menghadap Lord Baron yang ternyata berhasil selamat dari gas beracun sebelumnya. Rabban melaporkan bahwa Paul dan ibunya kemungkinan besar telah meninggal akibat badai gurun pasir. Mendengar hal itu, Lord Baron pun langsung meminta Rabban untuk melakukan segala upaya agar mereka bisa membunuh seluruh klan Fremen. Singkat cerita, Paul dan ibunya pun berhasil menemukan klan Fremen sesuai dengan arahan dari Dr. Kaynes. Sebelum bertemu dengan Fremen, mereka sempat dikejar oleh cacing raksasa setelah tidak sengaja menginjak pasir yang salah. Namun beruntungnya cacing itu tidak memangsa mereka karena ia terpancing oleh suara dari arah lain. Tak lama kemudian, Paul dan ibunya pun bertemu dengan beberapa orang dari klan Fremen. Terdapat Stilgar yang merupakan ketua suku Fremen di Siege-Tabar, dan juga Chani, seorang wanita yang selama ini selalu muncul di dalam mimpi Paul. Setelah itu, seorang anggota Fremen terlihat tidak suka dengan keberadaan orang asing di antara mereka. Ia pun meminta Paul untuk berduel dengannya. Dengan menggunakan Chris Knife, Paul pun membuktikan kemampuannya dan berhasil mengalahkan orang tersebut. Setelah itu, Paul dan ibunya pun dibawa ke Siege-Tabar oleh Stilgar dan yang lainnya. Dan film pun akhirnya selesai.